beribadah di pagi ini. Kembali kita bersyukur di pagi yang indah ini atas segala kemurahan Tuhan. Di hari Senin adalah 10 Oktober pada pagi ini kita sebelum beraktivitas di hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita bersyukur, kita memuji dan membesarkan nama Dia. Kita mengucap syukur apa yang kita telah terima, kita telah lalui hari demi hari dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam kesehatan kita. Terima kasih Roh Kudus sebelum kami mulai ibadah pagi ini Tuhan. Persiapkan kami setiap pribadi Tuhan. Kuduskan kami Bapa. Bila apa yang kami lakukan di pagi hari ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Untuk Tuhan mengucap syukur atas segala apa yang kami terima. Urapi kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, setiap peralatan yang kami gunakan Bapa. Biarlah benda-benda mati ini menjadi benda-benda hidup untuk memuliakan, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kau persiapkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, menaburkan firman-Mu juga di pagi ini Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah puji-pujian ini Tuhan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan mengucap syukur, selalu bersyukur. Puji nama Tuhan. Tuhan, terima kasih di pagi ini Tuhan. Di pagi ini Tuhan kami datang kepadamu untuk menaikkan syukur kepadamu ya Bapa. Ya Natal, terima kasih Bapa. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini Tuhan kami mengangkat tangan kami mengucap syukur ya Bapa. Udah wakana nama tutala wakian tata. Terima kasih Bapa. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu di pagi yang indah ini ya Roh Kudus. Urala wakiana namu, urala wakiana tasai. Haleluya, Yesus Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih ya Bapa di pagi ini Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami Tuhan berseru padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Terima kasih ya Bapak. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, inilah iman kami Bapa. Kau hebat dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau
Roh penghibur, Kau buatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, itulah iman kami. Engkau hebat Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajaib dan perkasa dalam segala perbuatanmu bagi kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Oleh itu Tuhan kami mengatakan Bapa, kami mengimani bahwa kekuatan kami itu bukan kekuatan Tuhan, kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Tuhan terima kasih. Haleluya, ora lawakan nama segala lawakian tata. Terima kasih Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Cipta Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tiada pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya.
Inilah doa kami di pagi ini, Bapa. Tak akan goyah selama-lamanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau adalah perisai kami, Tuhan. Bahwa Engkau adalah perisai kami, Tuhan, dalam menghadapi permasalahan kami, ya Roh Kudus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Ora wasana nama tu kalalawa kuri lawa kiana tasai. Inana nakara lawa kanuna nama tu kalalawa kuri lawa kiana tasai. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Apapun permasalahan kami Tuhan, beban hidup kami di pagi ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami bahwa Engkau adalah perisai dalam kehidupan kami. Engkau adalah perisai dalam persoalan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Karena Yesus selalu menopang dalam persoalan kami ya apa ya Pak. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih di pagi yang indah ini ya apa ya Pak. Terima kasih atas segala apa yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih, terima kasih. Uralawaku ni nama tekulawak kenal nama tukalalawak kiana sasa. Karena kami tahu Tuhan, Kaulah harapan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Allah. Uralawak sana nama tukalalawak burilawak kenal nama tukalalawak. Terima kasih ya Bapa. Dengan kekuatan Tuhan, ku
ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkaulah harapan Tuhan, kekuatan kami Bapa. Persoalan boleh ada dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan. Kami ada harapan di dalam Engkau ya Bapa. Janji-Mu ya dan amin dalam firman-Mu ya Bapa. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Itulah Tuhan doa kami di pagi ini Tuhan, bahwa Engkau adalah harapan dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan pertolongan-Mu setiap saat Tuhan ada dalam persoalan kami juga di pagi ini ya Bapa. Sebelum kami Tuhan mendengar sabda-Mu, kami mengaminkan Bapa, Engkau tetap bekerja dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih ya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih di pagi ini Bapak. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya Bapak. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan di pagi ini Tuhan. Juga sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu di pagi ini. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur di pagi ini Tuhan. Kalau kami boleh dapat bangun dan berdiam di hadirat-Mu, menikmati pertemuan yang indah dengan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup luar biasa daripada Tuhan. Bapa, kami siap untuk merenungkan bersama firman yang menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Dalam pengurapan yang sama Tuhan, kami siap dilawat oleh kuasa firman yang memerdekakan kami. Haleluya, amin, amin. Baik, salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan bersama-sama apa yang ditulis oleh Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Ya, terima kasih Pak John, Pak Kianli yang sudah memberi kesempatan bagi saya untuk berbagi di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan katakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
dari apa yang Markus catatkan di ayat yang ke-14 itu boleh menjadi ayat perenungan buat kita. Di mana di ayat yang ke-14 mencatat ada dua kebenaran yang perlu kita pahami. Yaitu yang pertama, perihal kerajaan Allah. Ini isu real yang diangkat oleh Markus. Karena Markus melihat bahwa Sang Guru Agung datang ke dunia. Gaya, pola hidup, pemberitaan, pembicaraannya, buah bibirnya, konteksnya adalah tentang kedatangan kerajaan Allah di bumi. Dan yang kedua, perihal anak-anak kecil. Ketika Yesus melihat bahwa murid-muridnya di ayat yang ke-14 ya saudara. Ketika Yesus melihat bahwa murid-murid Yesus sedang menghalangi anak-anak untuk datang. Dan ikut bersama-sama dengan orang tua mereka mendengar pengajaran demi pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ternyata murid-muridnya tidak senang. Murid-muridnya menganggap anak-anak ini mengganggu konsentrasi. Nah, apa yang dipandang manusia belum tentu benar di pandangan Allah. Tapi pasti apa yang benar di pandangan Allah itu pasti benar 100%. Maka yang perlu kita ikuti apa yang menurut pandangan Tuhan, bukan apa yang menurut pandangan kita dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu mari kita lihat bersama-sama ketika Yesus memandang murid-muridnya menghalangi anak-anak itu, respon Tuhan Yesus terhadap perilaku murid-muridnya, dia menegur. Sang guru menegur. Dan tegurannya itu bukan teguran yang biasa saja. Teguran dan memarahi mereka. Jadi ternyata ketika Yesus memandang perlakuan dari murid-muridnya, mereka anggap itu sudah betul. Itu sudah betul. Bahkan dalam gereja di zaman saya temukan ada banyak sekali gereja mengajarkan, gembalanya mengajarkan begini. Ketika anak-anak berlarian, langsung dia marah dari mimbar dan berkata, tolong ya yang bawa anak, tertibkan. Kalau tidak, pulang saja, keluar. Ya ada unsur benarnya. Tetapi dalam hal ini, Yesus memberikan pelajaran buat kita bahwa yang membutuhkan keselamatan itu bukan hanya kita yang dewasa. Anak-anak pun perlu. Makanya Yesus sangat menegur murid-muridnya dengan keras. Jadi Yesus menegur dan memarahi mereka. Artinya Yesus menegur dengan keras di sini. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, kebenaran yang pertama yang Tuhan Yesus ajarkan melalui catatan Markus ini. Yang pertama mengenai perihal kerajaan Allah. Markus menggunakan istilah kerajaan Allah. Sedangkan kalau kita membaca dalam Injil Matius, Matius di sana juga menuliskan perihal yang sama, tetapi penyebutan istilahnya berbeda, yaitu Matius mengucapkan dengan istilah kerajaan sorga, karena ternyata memang istilah kerajaan sorga itu sangat menyentuh dan biasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Namun Markus tampil beda. Dia menyebutnya bukan kerajaan sorga tapi kerajaan Allah. Namun sesungguhnya kedua istilah tersebut itu sama artinya. Sebenarnya kedua istilah ini memiliki pengertian yang sama, saudara. Nah, seperti yang terdapat dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sedangkan Markus 1 ayat 15 berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah
dan percayalah kepada Injil. Jadi pembahasan mengenai kerajaan Allah itu sangat menggairahkan tentunya buat saudara dan saya di hari-hari terakhir ini. Karena kerajaan sorga merupakan tujuan akhir kita, destiny yang kita tuju. Jadi kerajaan sorga itu merupakan fokus kita. Yang kita kejar saat ini adalah kerajaan Allah. Karena apa? Karena kerajaan Allah itu pemerintahannya itu dipimpin oleh Allah sendiri. Dengan nama teokrasi. Allah yang menjadi pemimpinnya. Dan Yesus Kristus itu menjadi raja di atas segala raja yang akan memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya. Lalu sifat kerajaan Allah itu dia bersifat benar, kebenaran. Ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Lalu ada kekudusan di sana. Ada terang bukan gelap. Ada hidup kekal, itu jaminan. Dan ada kuasa tentunya. Kalau ini tidak ada, berarti itu bukan tampilan dari kerajaan Allah. Bukan kehadiran kerajaan yang menamakan kerajaan Allah di tengah kita. Kalau kebenaran yang saya sebutkan tadi itu tidak ada, berarti itu bukan kerajaan Allah. Itu pasti kerajaan kegelapan. Karena hal kerajaan Allah itu akan bersifat dia benar. Dia memberitakan yang benar, bukan hoax. Membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Lalu ada tuntunan Roh Kudus, bukan Roh Kudis atau Roh Kuda. Ya, pasti kudus, nggak najis, nggak mengajarkan hal najis. Lalu tentu bukan kegelapan yang menerangi hidupnya, tetapi teranglah yang menerangi hidupnya, menuntun hidupnya. Lalu berisikan hidup kekal, bertujuan, pemberitaannya itu pasti hidup kekal, bukan yang sementara yang dikejar. Hal kerajaan sorga itu sifatnya itu memberikan rasa bagi setiap pengikutnya untuk mengejar kekekalan, hidup kekal. Bukan mengejar hal-hal yang sia-sia. Prioritas bagi penduduk kerajaan sorga itu diajarkan mengenai bagaimana kita bisa mengejar hal-hal kebenaran, hal-hal yang ilahi, bukan hal yang sia-sia. Memang kita masih membutuhkan hal-hal yang bersifat duniawi. Tapi itu bukan utama. Itu bukan prioritas utama bagi kita. Karena yang menjadi prioritas utama kita adalah bagaimana kita bisa memiliki kerajaan Kristus, kerajaan sorga, kerajaan Allah dalam hidup ini. Yang ketiga kita lihat dari kerajaan Allah, manifestasinya adalah memberi keselamatan. Manifestasi dari kerajaan Allah yang kedua adalah membaptis dengan roh. Lalu disertai mujizat demi mujizat. Lalu betul-betul dimanapun kita berada, selalu ada Tuhan. Kehadiran Allah itu real. Kehadiran Yesus itu real. Kehadiran Roh Kudus itu real. Menuntun. Mengarahkan kita, mengingatkan kita. Lalu manifestasinya selalu melahirkan karunia roh. Jadi kita akan menerima karunia-karunia rohani. Dan dari itu akan dibuktikan dengan buah-buah rohani yang kita miliki. Seperti dalam Galatia 5. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pertanyaan bagi kita pagi ini. Mengenai kerajaan Allah. Apakah kita sudah memilikinya? Apakah kita sudah menjadi warga penduduk kerajaan sorga? Apakah kita yakin akan masuk sorga? Semua itu dikembalikan kepada keputusan kita.
mau mengejarnya, memilikinya, dan belajar untuk melepaskan semua hidup kedagingan kita dan mengizinkan Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjadi penguasa, Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan saudara dan saya. Jadi itu ya kebenaran yang pertama yang dapat kita pelajari dalam waktu singkat ini dari ayat yang ke-14. Kebenaran yang kedua adalah menjadi seperti anak kecil. Kenapa Yesus sangat keras memarahi murid-muridnya? Karena ternyata di setiap pengajaran Yesus selalu menggunakan momen. Jadi Yesus selalu mengambil momentum-momentum yang real sebagai contoh, sebagai eksperimen, sebagai bukti bagi setiap orang Yahudi yang mendengar pengajarannya. Jadi Yesus setiap kali berbicara itu, Yesus selalu berbicara fakta, bukan hoax. Dan kebetulan peristiwa itu terjadi, lalu Yesus langsung mengangkat itu sebagai pokok pemberitaannya yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang memperoleh yang membutuhkan keselamatan juga bukan buat kita saja yang sudah dewasa, bukan buat orang tua saja, tapi keselamatan itu dibutuhkan oleh seluruh umat manusia, termasuk yang kecil, besar, dewasa, tua, muda, semua membutuhkan. Semua yang bernapas perlu keselamatan tersebut. Makanya Yesus berkata kepada mereka, jangan. Karena aku berkata kepadamu, di ayat yang ke-15, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil berarti menerimanya dengan sikap hati yang bersih. Ya, tapi anak-anak sekarang kita tidak bisa juga pukul rata semua, karena generasi sekarang adalah generasi X, generasi yang sudah kehilangan identitas. Karena memang itu harus terjadi menjelang Tuhan datang sebagai tanda-tanda zaman. Namun pembelajaran bagi kita dari kehidupan anak kecil. Anak kecil itu bersih hatinya, pikirannya bersih, hatinya bersih. Dia tidak bisa berbohong. Apa yang ada dia akan katakan, dia akan nyatakan. Lalu memiliki ketulusan hati, kemurnian batin, polos, memiliki kerendahan hati, lalu penuh keyakinan dan dengan kesungguhan hati mengikuti, mengarahkan, bahkan menyampaikan apa yang dia inginkan. Dengan kerelaan, jadi seperti anak kecil itu maksudnya kita harus tampil dengan penuh kerelaan untuk meninggalkan dosa. Buka hati. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena anak-anak itu kan perbendaharaan keinginannya belum komplit. Belum seperti kita. Jadi gampang sekali Tuhan menyentuh hati anak-anak kecil. Saya pernah memimpin KKR anak sekolah minggu tahun 90-an itu. Luar biasa. Waktu worship saja mereka sudah sujud, sudah menangis tanpa menangis seperti anak kecil yang tidak dikasih permen sama orang tuanya. Wow, itu dahsyat. Itu luar biasa. Dan retreat anak sekolah minggu hari itu benar-benar sebuah momentum bagi generasi baru untuk bangkit dari kekanakan mereka. Jadi anak-anak juga butuh diajarkan
tentang bagaimana mereka harus mengenali Allahnya dengan benar dari sejak dini. Jadi buat kita yang punya anak-anak kecil di rumah, jangan biarkan mereka main game, sahabatnya laptop. Bawa ke gereja, karena di gereja ada persekutuan, ada sekolah minggu, supaya mereka memperoleh pengajaran yang benar di sekolah minggu. Supaya dari sejak kecil iman mereka mulai tumbuh kembang menjadi iman yang kuat. Mereka dapat mengenali Allah dengan benar sejak dari dini. Jadi bawa mereka, karena memang anak-anak seperti ini memberikan contoh teladan buat kita mengenai perihal hati yang bersih, tulus, murni, polos, rendah hati. Ya, mau ngambil keputusan untuk segala sesuatu, tidak lagi hitung untung rugi. Apa yang harus kita ambil, putuskan, langsung kita putuskan. Lalu kita akan memiliki yang namanya kerelaan untuk meninggalkan dosa. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Tinggalkan, datang sama Tuhan. Buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tidak, maka Matius 18 ayat 3 ini berkata, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada saudara dan saya, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini penting. Kita harus berubah dan menjadi seperti anak kecil. Dan di ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Artinya saudara, bahwa Tuhan Yesus sangat fokus terhadap kebutuhan anak-anak. Di mana sejak dini mereka pun berhak tahu tentang siapa Yesus bagi mereka. Siapa juru selamat itu bagi mereka. Siapa Allah bagi mereka. Jadi kita tidak boleh menganggap remeh kebutuhan rohani dari anak-anak kita, dari cucu-cucu kita. Mereka perlu mengenali Allah sejak dini. Oleh sebab itu renungan ini boleh memberikan kekuatan motivasi bagi kita. Supaya bukan hanya memperhatikan kebutuhan anak-anak kita. Tetapi yang paling penting dari situ adalah belajar untuk mewarisi gaya hidup anak-anak. Sifat anak-anak yang bersifat polos, luhur, tulus, murni, tidak neko-neko, tidak ada udang yang selalu sembunyi di balik batu. Itu marempeyek baru enak. Ngomong apa adanya. Jangan terlalu banyak rahasia. Ya. Karena apapun yang kita sembunyikan tentu terbuka di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebuah pelajaran bagi kita pagi ini mengenai bagaimana kita bisa menjadi orang warga kerajaan sorga yang memiliki sifat hati yang bersih, hati yang tulus, murni, polos. Hati yang kita memiliki kerendahan hati sama seperti Guru Agung kita Yesus Kristus Tuhan. Biarlah renungan ini boleh memberikan tuntunan bagi kita pagi ini untuk kita bisa belajar menjadi sama seperti Kristus. Adalah kita belajar mengikuti sifat anak-anak kecil. Kalau kita belum bisa, tidak akan mungkin kita jadi sama seperti Kristus. Dan tentu kalau kita tidak bisa jadi sama seperti Kristus,
kita tidak akan menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga. Walaupun kita sudah dibaptis, walaupun kita sudah jadi Kristen, walaupun kita sudah melayani, walaupun kita sudah ikut doa TP setiap pagi, walaupun aktivitas pelayanan kita sudah kita maksimalkan, tapi kalau bagian ini tidak kita kosongkan, tinggalkan semua, dan mengenakan cara hidup anak kecil yang tidak ribet, simple, sederhana, bersih hatinya, tulus, murni, polos, berpositif thinking, memiliki kerendahan hati seperti Sang Guru Agung, mengampuni. Saat kita bilang, ampuni Bu, ampuni Pak. Memang kamu nggak rasain sih betapa sakit. Biarkanlah rasa sakit itu tidak boleh ada lagi di hati kita, di pikiran kita. Rasa sakit itu harus ada di yang jauh sono-sono loh. Di benua Antartika sana. Tidak boleh ada. Jadi kalau masih ada yang suka rasa sakit, menilai orang tersebut punya kepahitan, punya masalah yang belum terselesaikan, simpel aja sih. Lihat dari penekanan kata-katanya. Nggak ada yang menyegarkan batin. Nusuk aja terus. Sakit dengar kata-katanya. Pendek. Ya kan? Ucapannya pendek tapi jitu gitu. Langsung kena, aduh sakit banget. Berarti pribadi tersebut itu belum beres. Oleh karena itu yuk mari kita menilai diri kita sendiri. Jangan terlalu suka menilai orang lain, pribadi orang lain. Yuk, mulai pagi ini, melalui renungan ini, kita diingatkan untuk yuk kita berkaca. Bercerminlah. Lihat diri kita masing-masing. Apakah masih ada dusta di hatiku? Apakah masih ada rasa sakit, rasa penat, rasa pahit di hatiku? Kalau tidak, buruan bertobat. Ya, kalau kita temukan hal itu, buruan datang sama Tuhan. Karena Tuhan itu setia dan adil, akan mengampuni segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Makanya pagi ini dia datang melalui kebenaran firman ini. Untuk kita berkaca dan belajar dari anak kecil. Doa saya melalui renungan ini. Ada banyak dari kita yang belum tuntas akan mengambil keputusan untuk mentuntaskannya. Dan murni kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan apa adanya. Bukan ada apa-apanya kita mengasihi Tuhan. Tapi betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kita. Dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami tentang kerajaan Allah. Biarlah fokus kami Tuhan tertuju pada kerajaan-Mu, bukan kepada apapun Tuhan yang sia-sia, yang fana. Tapi yang kami kejar adalah kerajaan kebenaran, yaitu kerajaan sorga, yaitu kerajaan Allah sendiri. Karena itu Engkau menasihatkan kami pagi ini, untuk kami boleh mengikuti sifat anak kecil yang bersih kelakuannya, tulus, murni, polos, memiliki kerendahan hati, dan mudah mengambil keputusan untuk tinggalkan dosa dan membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadikan Engkau pusat kehidupan kami. Tuhan, kalau ada di antara kami masih ada yang belum sampai ke bagian level ini, tolong kami Roh Kudus, bantu umat-Mu, bantu kami
untuk kami mampu melewatinya, melepaskannya, menanggalkannya, dan mengenakan hidup yang baru di dalam Kristus Yesus. Menerima hati yang baru, menerima pikiran Kristus. Dan kami boleh menetapkan fokus kami hanya tertuju kepada kerajaan-Mu, yaitu kerajaan sorga, kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan yang akan datang kembali. Dan di sanalah kami akan hidup bahagia bersama dengan-Mu ya Tuhan. Hidup dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Tolong seluruh member TDP yang hadir pagi ini. Biarlah ketika telinga kami mendengar kebenaran ini, kami ngambil keputusan untuk berubah. Terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadi firman rema yang terus berbicara mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kembali. Silakan Ibu. Silakan Bu. Bu Hening. Bu Flora nggak ada, Pak. Ya, diganti Bu Hening. Bu Hening ada ya? Halo Bu Hening. Dibuka audionya Bu. Oke. Udah kedengeran belum, Pak? Ya, sudah. Oke, Ya. silakan Bu. Ya, itunya Pak. Tunggu sebentar, saya lihat di Bu Poni. Sorry, Pak. Bentar. Maaf, saudara. Ini apa? Ada sedikit masalah. Ini sudah muncul itu di layar. Ya. Saya nggak bisa baca teks itu. Saya cari teks di Bu Poni sebentar. Oke, Pak. Udah saya kirim, Bu, di grup. Ya, oke. Ya, maaf ya. Mari saudara-saudara semua kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kasih dan firman yang Kau berikan buat kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus ampuni segala salah dan dosa-dosa kami, layakan kami Tuhan untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Saat ini Tuhan kami mau berdoa sepakat Tuhan Yesus untuk bangsa negara kami. Kami percaya tak kala kami minta sepakat Engkau menjawab semua doa-doa kami. Kami berdoa untuk Indonesia yang masuk daftar 10 besar negara yang berpenyakit TBC terbanyak Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan agar kondisi ini memotivasi pemerintah untuk serius mengatasi penyakit TBC guna bersama-sama memperkuat komitmen mencapai eliminasi TBC di tahun 2030. Ya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus, di era yang sudah modern ini Tuhan Yesus, biarlah Indonesia boleh terbebas dari penyakit TBC. Biarlah Tuhan dari Sabang hingga Merauke, di tempat akan suku-suku yang masih terasing Tuhan, mereka boleh mengalami kesembuhan dari penyakit TBC, mereka boleh menyadari untuk hidup yang lebih sehat, mereka boleh melakukan suatu hal-hal yang bisa membuat sehat ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bangsa kami juga Indonesia Bapak bisa Tuhan Yesus mengeliminasi TBC ini Tuhan dari bangsa kami ya Bapak. Sehingga bangsa kami tidak lagi menjadi daftar nomor 10 besar yang ada banyak penyakit TBC Tuhan. Indonesia akan sehat Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Tuhan. Semua rakyat Indonesia akan sadar Tuhan untuk hidup sehat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan pakai juga semua perawat-perawat, para dokter-dokter yang ada di seluruh Indonesia untuk bisa membantu pemerintah mengatasi, untuk mengeliminasi Tuhan penyakit TBC ini dari bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan Yesus. Sebelum tahun 2030 kami percaya Indonesia sudah terbebas dari penyakit TBC. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk pemerintah Tuhan yang telah menyiapkan anggaran untuk 2023 Tuhan sebanyak 479 triliun Tuhan Yesus, angka yang begitu banyak ya Bapak. Kami berdoa agar dana ini tidak menjadi sumber korupsi Tuhan, agar pemerintah terus menyempurnakan efektivitas program perlindungan sosial yang juga yang ada untuk mengentas kemiskinan Bapak. Kami percaya dana yang akan disalurkan Tuhan pada tahun 2023 yang sebesar 479 ini Tuhan dapat tersalurkan dengan baik, dengan benar Tuhan. Kami mau hancurkan, kami mau patahkan semua siasat-siasat orang-orang Tuhan yang mau berencana untuk korupsi ataupun mengambil keuntungan di dalam hal ini Tuhan Yesus. Menteri kami Risma Tuhan Yesus yang juga Menteri Sosial ya Bapak juga bisa mengatasi hal itu Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, kami yakin Tuhan Yesus dana bansos ini boleh dapat tersalur dengan benar Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, dalam nama Yesus, semua niat-niat jahat orang-orang yang mau korupsi, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga rakyat bisa dan mendapatkan hak mereka Tuhan untuk mendapatkan bantuan sosial ya Bapak. Bahkan orang-orang yang kena bencana ataupun yang dapat musibah alam Tuhan Yesus juga dapat menerima bantuan sosial ini dengan benar Tuhan dan baik. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan doa kami yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Atas segala pagi ini ya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini seperti apa yang Kau inginin dalam kehidupan kami setiap pribadi lepas pribadi ya Bapak. Kau mengingatkan kembali Bapak, dalam kehidupan kami seperti anak kecil yang polos di hadapan Engkau Bapak. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, Kau telah mati
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Di surga. Ya, terima kasih Pak Kenli, kedengaran ya? Kedengaran, Nak. Oke, terima kasih. Mari kita menaikkan pokok doa kita, Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami mau menaikkan pokok doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau yang bertata, berkuasa bagi bangsa dan negara kami. Bapa, berilah kami presiden pada tahun 2024 seorang yang mau bekerja keras, memiliki kepemimpinan dan tanggung jawab yang kuat dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat dan selalu mengedepankan bangsa dan negara serta tidak didukung oleh kelompok intoleran anti Pancasila. Benar Tuhan Yesus, siapapun presiden yang sudah Kau pilih Tuhan di tahun-tahun yang akan mendatang Tuhan, berilah mereka hikmat dalam bekerja dan bertanggung jawab Tuhan bagi bangsa dan negara Tuhan, supaya siapapun presiden yang dipilih mereka boleh menjadi satu visi misi Tuhan, meneruskan program yang sudah ditentukan oleh Pak Presiden Tuhan Yesus. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan, kami juga agar seluruh partai politik pada pemilu 2024 mengedepankan politik persatuan guna mengakhiri politik identitas yang nyata telah memecah belah persatuan kesatuan bangsa sejak 2 kali Pilpres. Tuhan, inilah pokok doa kami pada pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau sungguh mengerti. Engkau yang peduli dan Engkau yang maha tahu Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau pokok doa kami ini Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab, inilah seruan kami Tuhan. Kami mau bersepakat Tuhan, berdoa Tuhan buat keperluan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau mengerti Tuhan, Bapa kami juga berdoa Tuhan Yesus. Buat setiap seluruh anggota TDP pada pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi, setiap keluarga kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, lindungilah setiap kami keluar masuk kami, Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan Yesus. Bapa, Engkau yang maha baik, Engkau yang sungguh sangat ramah baik Tuhan, memberkati setiap kami sehingga pagi hari ini ketika kami bangun pagi Engkau memberi kami kesehatan dengan yang sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan henti kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan buat setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Oke. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Terima kasih buat Pak Widoyo, buat Ibu Hening, Bu Aeng, bahkan buat Pak Darius yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, tadi Pak Darius menyampaikan firman Tuhan, kita harus menyambut kerajaan surga seperti seorang anak kecil. Yang tulus, yang polos, yang taat. Tapi bukan seperti sifat anak-anak kebanyak. Di grup-grup WA tuh ya memiliki sifat anak-anak.
Ya, kenapa saya katakan sifat anak-anak? Karena sedikit ada tersinggung, langsung live. Sudah ya. Wah, ini harus dibalas lagi dengan kata-kata yang mungkin membuat tersakiti lagi. Ya, hidup kita ini kalau nggak menyakitkan, tersakitkan. Ya, kalau tadi ya kita tulus, polos, ya seperti anak-anak, maka kita akan bisa menyambut kerajaan surga. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, kita ini punya bandrol atau punya label adalah TDP, ya tim doa pagi. Kalau kita bersifat seperti anak-anak, ya ribut, berantem terus, ya mungkin berselisih terus, yang di label apa? Yang di label itu orang TDP tiap hari sih pagi-pagi Senin sampai Sabtu doa pagi terus. Tapi berantem melulu, tapi ribut melulu. Itu TDP-nya yang ini. Ya. Oleh karena itu, hari ini kita belajar menjadi seperti anak-anak yang tulus, yang polos, yang taat. Amin, amin semua. Lambaikan tangan. Puji Tuhan. Ya, baik kita akan tutup doa pagi kita. Ya. Nanti saya minta Pastor Darius menutup dengan doa berkat dan kita akan mendoakan teman-teman yang butuh didoakan. Semua Bapak Ibu boleh buka audionya. Yuk, saya akan sharing pokok doanya. Bapak terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kebaikan-Mu buat kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan hamba mengangkat kepadamu angkat hati kepalanya Tuhan memberikan kesembuhan dan Tuhan yang pemulihan kesembuhan untuk kepala menyembuhkan bahwa kegiatan segala di dalam nama menyembuhkan diri hamba kepala hamba ya Tuhan akan berdoa Tuhan warisan orang tua ibu ini. Terima kasih kelancaran kemudahan Tuhan yang menolong dan berjalan kami berdoa Tuhan hamba-Mu ini Kau telah mengangkat memiliki kerendahan hati anak kecil ini apa yang baik dalam juga Engkau yang menolong dan kemampuan membukakan jalan di dalam Tuhan kerjalan dalam nama Yesus dan terima kasih ya Roh Kudus kami juga bawakan jadi berhasil di dalam nama Tinek batasi semuanya dalam proses dan kami berdoa juga untuk Ibu Hati Tuhan Kau yang menolong ya Tuhan kesembuhannya pemulihannya ya Tuhan dan kekuatan ya Tuhan kemampuan. Silakan Pastor Darius. Saatnya kami akan melanjutkan seluruh kegiatan kami yang bekerja, yang berusaha. Apa saja yang dikerjakan kami sepanjang hari ini, Tuhan berkati dan buat berhasil. Oleh karena itu, kedangkan tangan kasih-Mu dan berkati umat-Mu. Mari kekasih-kasih Kristus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terima oleh segala berkat Salom. Biarlah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang sempurna dari Tuhan Yesus, penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus, boleh menjadi bagian saudara dan saya, mulai dari pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput gereja di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor Darius, Stanley, Bapak Ibu. Kita buka audio. Oke, saya nanti Selasa balik, Selasa sore. Ya, baik.
Besok. Bapak Ibu silakan buka audionya. Bu Lena bisa minta tolong Bu. Ini fotografernya. Iya boleh Pak. Terima kasih. Hanya di Bu Lena. Ayo kita smile ya. Buka layarnya semua. 1, 2, 3. Bentar ya, saya send dulu ya. Ya Bu Lena, makasih. Yang kedua. Smile yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya udah. Kita semuanya. Berkati besok lagi ya. Saya tutup ya. 1, 2, 3.